tinggal disimpan data, klik ajukan. Ingin memproses data ini, klik ajukan. Ada beberapa berkas yang harus diisi, yaitu surat nikah, akta perkawinan orang tua. Sobat Zona Lampung, pada video kali ini kita akan membagikan ataupun mengulas terkait dengan akta kelahiran ya teman-teman ya, dimana akta kelahiran ini menjadi salah satu dokumen dalam administrasi kependudukan yang sangat penting, bahkan kerap kali juga diperlukan bagi kalian semuanya. Misalnya untuk melangsungkan pernikahan itu dibutuhkan akta kelahiran, membuat KIA atau kartu identitas anak dibutuhkan akta kelahiran, untuk daftar sekolah juga kerap kali dibutuhkan akta kelahiran. Meskipun kalau misalnya kita lihat sebenarnya untuk pembuatan akta kelahiran ini yang paling sering dilakukan itu dilakukan secara langsung datang ke kantor Dukcapil, tapi ada juga pelayanannya yang secara online bisa kalian urus. Yang pastinya pastikan terlebih dahulu bahwa di mana domisili teman-teman semuanya ada pengurusan atau pembuatan akta kelahiran secara online. Dalam hal ini misalnya saja ketika di Bandar Lampung itu ada pelayanannya Simanis Bandar Lampung. Jadi kalau di Bandar Lampung ini ada pelayanan terkait dengan online di Dukcapil Kota Bandar Lampung. Kita bisa mendaftar melakukan proses pelayanan akta kelahiran ini secara online. Begitu juga misalnya di kabupaten yang lainnya, misalnya di Kota Bogor atau Kota Surabaya, itu ada pelayanannya tersendiri. Untuk memastikan teman-teman itu bisa masuk ke dalam pelayanan online, itu pastikan aja teman-teman memiliki email dan juga nomor kartu keluarga sekaligus nomor induk kependudukan gitu ya. Kalau misalnya di layanan secara online teman-teman, ini di Bandar Lampung aja dalam kasusnya teman-teman tinggal login aja terlebih dahulu. Untuk login yang saya jelaskan tadi, kita harus memiliki email dan juga password. Kalaupun teman-teman belum melakukan registrasi, maka terlebih dahulu melakukan registrasi. Registrasi ini yang diperlukan ya email aktif, nama, nomor HP, terus daftar akun, itu aja. Nanti KP kalau ini kan sudah registrasi, jadi kita langsung di bagian login, kita klik di bagian login, klik di login ini. Nah, selanjutnya kita bisa memilih pelayanan program melalui online di Dukcapil ini. Nah, kemudian kita klik di bagian ini, yaitu pembuatan akta kelahiran. Jadi pembuatan akta kelahiran, teman-teman klik di bagian akta kelahiran. Nah, teman-teman klik di sini. Di sini sebenarnya sudah dijelaskan persyaratan yang harus dipenuhi, formulir F-201, fotokopi KK, KTP elektronik orang tua, terus fotokopi surat nikah atau SPTJM suami istri, surat keterangan lahir rumah sakit, bidan atau SPTJM kelahiran jika tidak memiliki surat keterangan lahir. Jadi tidak harus wajib memiliki surat keterangan lahir. Bisa juga diganti dengan SPTJM kelahiran jika tidak memiliki. SPTJM itu sendiri adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Formulir ini dapat kalian download di website Dukcapil. Kalau misalnya di seluruh formulirnya sama ya di seluruh Indonesia. Kalau misalnya di Dukcapil Bandar Lampung ini tinggal klik aja di download formulir. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Nah, selanjutnya masukkan identitas pemohon mulai dari KK, nomor NIK, nama lengkap, kelurahan, kecamatan, nomor handphone, dan email juga. Itu ya, itu teman-teman wajib isi terlebih dahulu. Dan sesuaikan dengan permohonan. Misal di sini adalah akta kelahiran bagi anak yang usia 1 hari sampai 60 hari, akta kelahiran terlambat di atas 60 hari, atau perubahan, perbaikan, kehilangan, kerusakan akta kelahiran. Kutipan anak kita mulai dari yang awal terlebih dahulu, yaitu pembuatan akta kelahiran usia anak 1 hari sampai dengan 60 hari. Nah, itu tinggal disimpan data, klik ajukan. Ingin memproses data ini, klik ajukan. Ada beberapa berkas yang harus diisi, yaitu surat nikah, akta perkawinan orang tua, dan SPT. Atau kalau tidak ada surat nikah, adanya akta perkawinan orang tua bisa. Kalaupun tidak ada, upload aja SPTJM suami istri. Kemudian KTP elektronik orang tua, ayah dan ibu. Kemudian kartu keluarga terbaru dan juga yang aslinya kalian upload. Surat keterangan lahir dari rumah sakit, klinik, dokter, bidan, ini kalian upload juga kalau misalnya ada surat keterangan lahir gitu ya. Nah, itu kalau misalnya nggak ada, itu bisa diganti dengan SPTJM kebenaran kelahiran. Foto diri orang yang ada dalam KK memegang dokumen surat keterangan lahir. Jadi foto dirinya hanya memegang dokumen surat keterangan lahir aja. Nah, setelah itu diupload berkas dan aktivasi IKD. Kode keamanannya teman-teman isi 10 ditambah 14 24. Nah, selanjutnya teman-teman
centang ini kirim ajukan permohonan. Kalaupun tidak ada, kalaupun pengen membuat anak akte kelahiran baru yang terlambat di atas usia 60 hari, itu tinggal teman-teman klik di sini aja, terus simpan data, klik OK. Nah, setelah itu baru surat nikah. Ini tetap ya diupload, terus KTP elektronik kedua orang tua, ayah ibu, terus kartu keluarga terbaru, selanjutnya surat keterangan lahir dari rumah sakit, klinik, dokter bidan, atau SPTJM kelahiran jika di atas 5 tahun. Nah, kemudian foto diri orang tua yang ada dalam KK memegang dokumen surat keterangan lahir dan SPTJM kebenaran kelahiran, ijazah untuk usia sekolah atau lebih. Ini wajib untuk diupload ya. Kemudian ini sebenarnya opsional, kalau yang ada tanda petiknya ini tandanya wajib untuk diupload. Kemudian aktivasi EKD, teman-teman screenshot atau teman-teman foto, dan teman-teman kemudian 7 ditambah 10 sama dengan 17. Teman-teman klik dengan kebenaran ini, teman-teman klik dan kemudian ajukan kirim permohonan. Nah, kalau bagaimana kalau misalnya teman-teman membuat akta kelahiran yang hilang ataupun rusak atau perubahan nama, ini tinggal klik aja di bagian perubahan, perbaikan kehilangan atau rusak akta kelahiran. Kemudian klik ini, simpan data, dan kemudian teman-teman bisa memprosesnya. Memproses syarat-syarat terlebih dahulu, yaitu akta kelahiran yang ada dalam QR code, kemudian yang ada QR code-nya, maksudnya itu akta kelahiran teman-teman upload karena ini kerusakan ya, kartu keluarga asli terbaru, dokumen pendukung kalau misalnya teman-teman akta ini nggak ada, ini fotokopinya dokumen pendukung karena ini hilang. Nah, teman-teman perlu membuat surat keterangan kehilangan dari kantor polisi, baik itu Polsek ataupun Polres. Foto diri orang yang ada dalam KK memegang dokumen apa? Dokumen pendukung, kartu keluarga, dan juga akta kelahiran yang ada QR code-nya. Terus aktivasi EKD untuk usia wajib KTP. Nah, ini teman-teman baru nanti teman-teman tambahkan 11 ditambah 6 sama dengan 16. Terus kalian klik di bagian ini, baru klik dikirim permohonan. Nah, setelah itu barangkali teman-teman yang bingung SPTJM itu bentuknya seperti apa atau lain sebagainya ya, kita tinggal klik aja karena kita itu mengisi formulir F102, tinggal teman-teman klik di bagian formulir ini, kemudian download formulir, ada di bagian ini, ada di download formulir. Nah, teman-teman klik aja di sini gitu ya, F201 formulirnya. Nah, surat keterangan kelahiran teman-teman bisa langsung melakukan download. Seperti itulah mekanisme terkait dengan pengurusan untuk akta kelahiran. Nah, akta kelahiran yang kita urus tentu saja berhubungan dengan akta kelahiran yang hilang atau akta kelahiran yang rusak atau membuat akta kelahiran baru. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.